Laporan keuangan konsolidasi. P membeli 90% saham berhak suara dari S pada tanggal 1 Januari 2016 seharga 675.000. Jika terdapat selisih investasi akan dialokasikan ke 20% under value inventory terjual habis pada akhir tahun 2016. 40% under value land dan 40% over value equipment dengan masa manfaat masih 5 tahun. Jika masih ada sisa, dialokasikan ke goodwill. Separate net income P tahun 2016 adalah 248.000. Saldo laba P pada saat akuisisi S adalah 400.000. Dan dividen P tahun 2016 adalah 150.000. Sedangkan S pada saat akuisisi nilai saldo labanya adalah 200.000. Net income tahun 2016 adalah 140.000 dan dividen tahun 2016 adalah 80.000. Selesaikan kertas kerja di bawah dengan menggunakan metode ekuitas dan biaya. Nah, inilah kertas kerjanya. Kertas kerja laporan keuangan konsolidasi tahun 2017. Sedangkan si induk mulai mengakuisisi anak awal 2016. Berarti kita membuat laporan keuangan konsolidasi di tahun kedua. Oke. Langkah pertama, kita mencari excess value-nya. Karena tidak ada informasi NCI, maka investasi induk 675.000 kita 100%-kan. Kita sebut implied value. Sebesar 675.000 dibagi kepemilikan 90%. Kemudian book value of net asset atau equity S, common stock-nya berapa? Di kalimat ini tidak disebutkan ya, tapi kita lihat di sini common stock-nya sebesar 500.000 di laporan keuangannya. Kemudian ada RE 2015, sedangkan S pada saat akuisisi nilai saldo labanya 200. Berarti ini RE ya, pada saat akuisisi 200. Kita jumlahkan 700, kita selisihkan 50.000, ini kita sebut dengan excess value. Baru kemudian kita alokasikan ke aset yang teridentifikasi ya, aset neto teridentifikasi. Yang pertama ke inventory. Katanya inventory under value 20%. Under value dan sudah terjual di 2016 ya, berarti kita amortisasi. 20% dikali dengan excess-nya. Kemudian under value land under value 40%, kalikan dengan excess-nya. Kemudian over value equipment, sini equipment. Over value. Umurnya 5 tahun. Over value berarti dia negatif ya, mengurangi. 40% dikali excess. Nah, inilah aset neto teridentifikasi. Berapa yang sudah kita alokasikan? 10.000. Berarti yang belum sisanya ke goodwill. Ya, 40.000. Ini goodwill. Ya. Langkah berikutnya, kita buat tabel amortisasi. Nah, ingat ya, ini kita di tahun 2017. Kita pindahkan
inventory, kemudian tanah, land, equipment, kemudian goodwill. Oke, unamortized beginning. Masukkan angkanya, inventory 10.000, kemudian land 20.000, kemudian equipment 20.000, kemudian goodwill 40.000. Ya, di sini amortization. Inventory udah terjual belum? Sudah, 10.000. Berarti semuanya kita amortisasi. Tanah tidak diamortisasi, 0. Equipment umurnya 5 tahun, bagi 5. Berarti per tahun 4.000. Goodwill tidak diamortisasi. Amortized ending ya 2016. Kemudian amortisasi 2017. Inventory sudah habis, berarti 0. Tanah tidak diamortisasi, 0. Equipment diamortisasi per tahunnya 4.000. Goodwill tidak diamortisasi, 0. Unamortized ending 2017. Kita jumlahkan amortisasi 2016, 6.000, 2017. Ya, Anda perhatikan sini, amortisasi itu selalu nggak selalu minus ya, bisa dia positif. Di tahun 2016 dia minus, di 2017 dia positif. Ya, karena tadi apa? Karena dari over value. Oke, berikutnya kita mencari berapa bagian laba anak untuk CI dan NCI. Ya, sini net income. Di sini ada informasi CI 90% dan NCI 10%. Berapa net income? CS 2017 140. Amortization ambil 2017 yang 4.000. Ya. Kita kalkulasikan 144. Inilah adjusted income. Kita kalikan dengan 90%. Kemudian untuk NCI-nya kita kalikan 10%. Kemudian bagian dividen, dividen anak ada sebesar 90.000 2017. Bagian CI kita kalikan 90%, bagian NCI kita kalikan 10%. Karena kita menggunakan metode ekuitas dan sini investment in S-nya juga kosong, maka kita cari investment in S-nya. Saldo investasi akhir 2017. Ya. Investment in S. Nah, berarti 1 Januari 2017 dulu. Kita pakai rumus, boleh pakai under equity. Equity 31 Desember 2016 ya. Di sini ada common stock. Berapakah common stock-nya? Masih sama ya, 500. Kemudian RE, ingat ini RE beginning 2017 atau RE ending 2016 punya CS. Ada nggak? Oh, nggak ada. Ya udah, nanti kita cari. Ya, kita buat tanda tanya di sini. Oke ya. Oke, berikutnya unamortized excess value-nya. Nah, ambil yang akhir tahun 2016 ya. Inventory kan sudah habis ya.
sudah kita amortisasi, sisa tanah, terus equipment, dan goodwill. Ya. Berapa tanah? 20.000, ambilin kolom ini. Terus equipment 16, karena sudah diamortisasi 4.000. Goodwill tidak diamortisasi, tetap dia angkanya 40.000. Kita totalkan. Empat kita kalikan dengan kepemilikan 90%. 39. Nah, inilah investment in S ya. 1 Januari 2017. Tapi kita belum tahu angkanya. Oke. Bagaimana cara mencari RE yang ini? RE beginning 2017. Berarti punya si S ya. Di sini kita buat RES 1 Januari 2017. Berarti RES 1 Januari 2016 ditambah net income S 2016 dikurangkan dividen S 2016. Ketemu RES 1 Januari 2017 atau ending 2016 ya. Oke, ada nggak informasi diketahui RE beginning tadi 2016? Ada tadi kan 200 ya. Kemudian ada nggak net income CS diketahui? Net income S saat akuisisi tanda lembahnya 200, net income-nya 140 dan dividen 80. Berarti net income 140. 140.000. Dan dividen 80.000. Ya, berarti ini RE ending atau RE beginning-nya 260. Pindahkan ke sini tadi, 260. Totalnya kalikan dengan kepemilikan 90%. Jumlahkan 723.600. Ya. Oke. Ini saya kok sini dulu. Nah, ini masih investment awal kan? Ditambahkan sama yang ini, adjusted income. Ya. Berapa? Yaitu 129. Terus dikurangkan sama dividen tahun 2017. Berapa? Yaitu sebesar 81. Kita hitung. Ya, 772. Nah, inilah investment in S 31 Desember 2017. Oke, sekarang kita mencari, nah karena di sini masih kosong juga, REP, ya sekalian kita cari. REP 1 Januari 2017. Ya, karena kita menggunakan equity method, berarti REP 1 Januari 2016, net income P 2016 dikurangkan sama dividen P 2016, ya, baru ditambah sama income from S tahun 2016. Nah, inilah RE P 31 Desember 2016 atau 1 Januari 2017. Nah, berapa RE beginning 2016? Yaitu saldo laba P akuisisi 400. Ya. Net income P 2016 di soal diketahui sebesar 248 ya. Dividennya si P 150. Ya, income from S-nya kita belum tahu ya. Berarti ini juga belum tahu. Kita cari sini income from S 2016. Ya. Dari mana? Net income S 2016 sama amortisasi.
amortization, ya. Berapa net income S 2016? Nah, tadi ini 140 kan? Kita kalikan dengan 90%, ya. Amortisasinya berapa? Ambil di kolom ini. 6.000, ini 2016, 6.000. Kalikan 90%. Oke. Nah, inilah adjusted income-nya. 2016. Pindahkan ke sini, 120.600. Ya, ketemu REP beginning 2017. 618.600. Nah, sekarang kita masuk ke adjustment dan elimination. Ya. Pertama, error and omission. Lihat di soal, ada nggak salah catat, pembukuan atau error? Tidak ada. No entry. Yang kedua, intercompany profit, ya, transaction. Ada jual beli inventory, jual beli tanah, jual beli bangunan antara ibu dan anak? Tidak ada. No entry. Ketiga, menggunakan ekuitas, income from S and dividend S. Debit, income from S, kredit, dividend, kreditnya lagi, investment in S. Berapa 2017? Yaitu 129. Dividennya 81. Investment in S-nya 48.600. Ya. Berikutnya yang keempat, NCI share. Debit, NCI expense, kredit, dividend, kredit, NCI equity ending. Ambil angka yang ini yang sudah kita hitung, 14.400, dividennya 9.000, ya, NCI equity-nya selisihkan. Kelima, investment in S and equity S. Dari sini alokasi common stock, RE. Nah, ini kan 2017 ya. Artinya 2017 di sini. Inventory kan sudah habis ya. Ya, nggak ada lagi kan 2017. Nah, berarti di sini langsung ke land. Ya, tanah, equipment, dan goodwill. Sorry. Goodwill, karena equipment dia over value. Nah, berapa common stock-nya? Tadi 500. Untuk RE-nya bukan 200 ya, karena ini awal 2017, ambil tadi angka yang ini, RE-nya, 160. Ya. Tanahnya ambil yang ini, kolom yang unamortized ini, 20.000. Goodwill ambil yang 40.000. Equipment, karena sudah masuk 4.000, sisa yang 16.000. Nah, di sini investment in S ya. Kita kalikan 90%, 723.600. Nah, ini harus sama dengan tadi perhitungan kita di awal. 723.600. Kemudian di sini NCI equity yang beginning kalikan 10%, ya. Keenam yaitu amortization, ya.
Ambil yang ini, 2017. Hanya satu, 4.000. Yaitu debit equipment, karena overvalue ya. Kreditnya depreciation expense of equipment. Sebesar 4.000. Ketujuh, other reciprocal. Ada sini di soal utang piutang? Tidak ada. Ada dividend payable, dividend receivable? Tidak ada ya. Berarti sini no entry. Kita jumlahkan. 968. Oke. Sekarang kita masukkan ke kertas kerja. Ya. Di sini kita buat income from S sebesar 129 ya. Ini kita lengkapi semuanya sudah. Nah, 129.600 debit, kemudian dividennya 81.000, kemudian investment in S-nya 48.600 ya. Kemudian kita tandai dulu supaya nggak bingung. NCI share-nya expand 14.400, kemudian dividennya 9.000, kemudian NCI equity ending-nya 5.400 ya. Yang kelima, investment in S dan equity S, common stock 500, kemudian RE di sini 260.000, kemudian land 20.000, debit, kemudian goodwill 40.000, kemudian equipment kredit 16.000, investment in S kredit 723.600, NCI equity beginning 80.400. Keenam, amortisasi equipment 4.000 pada depresiasi 4.000 di income statement. Masukkan aja ke operating expense 4.000 ya. Ada reciprocal? Tidak ada. Kita cek. Ya. Oke, kita belum bisa konsol, kita isi dulu yang miss dari S. Tadi sudah kita cari RE beginning S 2017 260. Ketemu RE ending S 310, pindahkan ke neraca 310 ya. Masukkan total liquid ekuitasnya 1 juta, 1 juta. Sama ya. Sekarang informasi yang di P. $288, pindahkan di sini, net income 288. Masukkan RE beginning P 2017 yang sudah kita cari tadi. 618. Kemudian RE ending-nya masukkan ke neraca 747 ya, 7.700. Oke, berikutnya masukkan informasi investment in S yang sudah kita hitung 772 ya. Kemudian kita totalkan liability dan ekuitasnya terlebih dahulu. 2297.200. Di sini juga ya. Kas-nya bisa kita hitung total aset dikurangkan aset non kas 140.000. Sudah terisi semua informasinya, baru bisa kita konsol. Income statement, P tambah S, kurangi debit, tambah kredit.
Karena menggunakan metode ekuitas, kita bisa ngecek net income P harus sama dengan net income konsol. RE-nya 2020 habis, sisa 18, net income yang ambil 288, dividen 90 habis, sisa 160. Ya, RE ending-nya 747. RE beginning P 618 sama dengan RE beginning konsol, RE ending P induk sama dengan RE ending konsol. Oke, sekarang bagian S of FP, bagian debit dulu, P tambah S tambah debit kurangi kredit. Pastikan investment in S-nya 0, 723, 0 ya. Kita jumlahkan. 2573 bagian debit, sekarang bagian kredit. P tambah S kurangi debit tambah kredit. RE ending-nya ambil yang RE statement ending. NCI equity-nya kita jumlahkan. Kita totalkan bagian kredit. 2573.000. Nah, inilah metode ekuitas laporan keuangan konsolidasi di tahun kedua. Ya, sekarang kita menggunakan metode biaya. Apakah bedanya? Ya, apa saja bedanya? Oke, kita kopas dari I. Nah, ya, ini sudah ada. Nah, di sini nomor 3 dulu. Dari jurnal dulu ya. Ini kita ganti dividen income. Ya. Oke. Ini nggak ada investment in S-nya. Berapakah dividen income-nya? Ambil dari perhitungan yang sudah kita hitung. 81. Ya. Oke, ini sama-sama. Nah, di sini ada kecap ya. Kita upgrade nilai investment-nya. Oke. Perubahan RE-nya, changes in RE. Berarti tadi ambil begini tadi 260 ya, udah kita cari ya. 260 dikurangkan sama 200 ya. Kemudian kita kalikan 90%. Kemudian amortization ya. Ambil yang 2016, yang 6.000 dikalikan dengan 90%. Nah, inilah update investment-nya. Kita jurnal investment in S pada RE sebesar 48. Ya. Oke. Kita hitung. (968) ya, kebetulan sama dengan metode ekuitas ya, kebetulan. Oke, udah semua, kita masukkan ke sini. Dividen income ya, sebesar 81. Nah, di sini kita buat 81.000 pada dividen 81.000. Kemudian NCI expense-nya 14.400, dividen 9.000, dan NCI equity-nya 5.400. Kemudian common stock-nya 500.000, RE-nya 260.000, kemudian land-nya 20.000,
goodwill-nya 40.000 dan equipment-nya 16.000. Oke. Terus investment in S-nya kredit 723.600 ya, NC equity-nya 80.400. Oke, keenam equipment 4.000 ada depresiasi 4.000. Oke ya. Terus kecap investment in S-nya debit 48.600, kemudian RE-nya beginning di kredit 48.600. Ya. Sudah? Kita cek. Sembilan 8 sama ya. Oke, sekarang kita isi informasi CS. Tadi udah ketemu 260 ya. Di sini RE ending-nya beginning tambah net income kurangi dividen, masukkan 310 ini di neraca. Kita hitung total liability dan ekuitas. Ya, 1 juta sama ya. Sekarang di bagian induk ya. Nah, di sini 240. Sebentar, tadi ekuitas berapa? 288 ya. Oke. RE Januarinya. Nah, berarti ini kita ganti ya. Kita nggak butuh informasi ini. Ini kita ganti dividen income ya 2016. Berapa? Nah, kita cari tadi berapa dividennya 2016? 80.000 kan? Berarti 80.000 dikali 90%. Nah, jadi 570.000. Masukkan sini 570 yang beginning 570. Ya. Oke. Sekarang RE ending-nya ya 650, pindahkan ke sini 650. Oke, sekarang investment in S-nya berapa? Karena kita menggunakan cost method, berarti sebesar harga perolehannya, yaitu 675. Nah, beda ya. Tadi kalau kita menggunakan metode ekuitas, tadi dia berapa? 772. Kalau cost 675. Kita jumlahkan dulu total liability dan ekuitasnya 2.200.000, pindahkan ke total aset. Ya, bisa kita cari kas-nya, total aset dikurangi total aset non kas. Ya, 140, kita cek tadi ekuitasnya 140 juga kasnya ya. Oke, sudah terisi, berarti kita sudah bisa mengkonsol ya. Kita mulai dari income statement, P tambah S kurangi debit tambah kredit ya. Oke. Sekarang kita cari berapa net income konsol, yaitu 288 ya, berbeda dengan si induk. Kemudian RE statement P tambah S kurangi debit ditambah kredit ya 618. Oke. Net income-nya pindahkan. Ini habis dividennya sisa 160. RE ending-nya ya 747.200 ya, berbeda sama punya si induk ya. Oke, pindahkan ke sini 747.200. Kita masuk ke bagian neraca P tambah S tambah debit kurang kredit. Nah, ini bagian debit dulu ya. Pastikan investment in S-nya habis. Nah, habis ya, 0. Kita jumlahkan bagian debit
2573. Sekarang bagian kredit. Kurang kredit tambah kredit ya. Kurang debit tambah kredit. Oke, NC equity-nya. Ya, 2573. Oke, inilah jawaban soal laporan keuangan konsolidasi menggunakan metode cost tahun kedua. Nah, kalau kita cek ya, baik menggunakan metode ekuitas maupun menggunakan metode biaya akan menghasilkan angka yang sama di dalam laporan keuangan konsolidasi. Demikian pembahasan soalnya. Terima kasih.